Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini Kamis 29 Januari 2026 kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kembali lagi kami kepadamu Tuhan, seraya bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi, berkati kami. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12 dengan tema Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saya membaca ayatnya yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Kata mata Tuhan ini mengartikan sifat-sifat Tuhan seperti manusia. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, menyatakan bahwa Tuhan itu maha tahu dan berdaulat atas semua ciptaan. Tuhan mengetahui segala sesuatu, 1 Yohanes 3 ayat 20, dan melihat semua orang baik yang jahat maupun yang benar. Matanya ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Itu bisa kita lihat di dalam Amsal 15 ayat 3. Tidak ada yang luput dari pengawasan Tuhan. Dan orang-orang benar yang dimaksud Petrus adalah orang-orang Kristen yang bukan benar karena kekuatan dirinya atau kepintarannya, melainkan telah dilahirkan kembali yang menjalani hidup baru karena di dalam Kristus mempraktekkan persatuan, kasih, belas kasihan, simpati, dan kerendahan hati. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan tidak membalas caci maki dengan caci maki ketika mereka dihina. Sebaliknya, mereka membalasnya dengan memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan telah menyediakan segalanya dan memperlengkapi kita dalam melakukan hal-hal yang benar, seperti misalnya hikmat, berkat, perlindungan, kesembuhan, mujizat, pemeliharaan, penyertaan, anugerah, dan juga pengampunan. Walau semua ini belumlah cukup, namun satu kunci yang menentukan untuk mendapatkan semua yang baik dari Tuhan adalah ketika kita memiliki karakter yang baik. Tanpa karakter yang berkenan di hati Tuhan, kita tidak akan menikmati janji Tuhan itu. Inilah poin penting dari ayat renungan ini, yaitu sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Ada beberapa karakter yang sering mempengaruhi kita sebagai penghambat untuk menjadi orang benar yang berkenan di hadapannya, yaitu 1. Hati yang tidak mau percaya. Ketidakpercayaan menjadi penghalang utama bagi orang Kristen. Banyak orang Kristen yang baru mau percaya bila sudah melihat bukti. Mari kita belajar seperti Paulus yang meski menghadapi banyak tantangan hidup, tetap percaya kepada Tuhan. Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Walaupun kesedihan karena penyakit yang masih menggerogoti tubuh kita atau penderitaan dan sebagainya yang kita hadapi sekarang ini, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, karena dialah pemegang hidup ini dan dialah yang memelihara hidup kita. 2. Tidak bisa menguasai diri. Penguasaan diri ini penting karena itu adalah salah satu buah-buah roh. Jika tidak memiliki penguasaan diri, maka kita seperti kota yang roboh temboknya, yang ada dalam Amsal pasal 25 ayat 28. Sehingga musuh ataupun iblis akan mudah menyerang dan menjajah kita, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa.
iman kita harus teguh dalam menghadapi itu dengan mengingat firman Tuhan yang sering kita baca, mendengar renungan firman Tuhan, dan tetaplah berdoa yang membuat kita kuat untuk menguasai diri kita sehingga kita bisa bertahan dalam serangan iblis atau musuh itu. 3. Suka berbohong atau berdusta. Berbohong berarti melawan kebenaran. Dan orang yang berdusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 12 ayat 22. Dan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 menyatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Marilah kita belajar untuk jujur memperkatakan hal-hal yang benar, mulai hal-hal yang sederhana, misalnya dalam memanage keuangan dalam keluarga antara suami dan istri, atau dalam berjualan timbangan harus pas, dan semua kegiatan kita serta pekerjaan yang kita lakukan. Mari kita melakukan kebenaran atau memperkatakan hal-hal yang benar, jujur di hadapan Tuhan. Walaupun yang kita akan lakukan itu akan menjauhkan kita dari orang-orang lain atau orang-orang yang mengasihi kita. Bahkan mungkin kejujuran itu menyakitkan orang yang mendengarnya. Tetaplah kita belajar untuk menjadi orang yang benar. Usahakanlah diri kita untuk berkenan kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan menggerakkan kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk selalu berusaha hidup menjadi orang yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala sesuatu akan kami kerjakan di dalam kegiatan aktivitas kami, bahkan pekerjaan kami. Engkau berkati Bapa, biarlah kami dapat menikmati hasilnya dengan takut akan Tuhan. Kiranya semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pendidikan, di dalam perkuliahan, dan juga di dalam menantikan pasangan hidup, menantikan keturunan, bahkan menantikan pekerjaan. Kau berkati anak-anak kami Tuhan, dalam segala kebutuhan mereka. Engkau sertai dan cukupkan dalam segala hal. Dan biarlah Tuhan Kau pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan. Kami serahkan orang tua kami, bahkan jemaat-Mu yang dalam lanjut usia Tuhan, dalam masa tuanya biarlah mereka sehat selalu, panjang umur, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kami serahkan juga untuk seluruh jemaat-Mu di dalam pemulihan kesehatan semuanya ya Bapa, secara khusus untuk Inang Hinsa Boru Tambunan yang pada hari ini akan mengikuti kemoterapi yang kelima. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, berkati perjalanan kemoterapinya yang kelima, berkati para medis dan juga alat-alat kesehatan, bahkan obat-obatan. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan baginya Tuhan. Engkau berkati inang kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu yang di dalam pergumulan dan penderitaan atau apapun yang mereka rasakan pada saat ini. Kau berikan penghiburan dan kekuatan, meringankan beban hidup mereka Bapa. Berikan yang terbaik, berikan jalan keluar bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ulang tahun kelahiran, yaitu Daryl Matthew Maharaja Sitompul yang genap usianya 6 tahun. Kau berkati anak kami ini tumbuh kembang dan juga kepintaran Kau berikan yang terbaik baginya. Biarlah dia menjadi anak yang patuh kepada orang tua, terlebih kepadamu Bapa. Berkati di dalam masa kanak-kanaknya Bapa. Kami serahkan juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, yaitu Amang Hasyalagan Boru Simanjunta yang ulang tahun pernikahannya 21 tahun. Amang F Huta Barat Boru Gultom yang berulang tahun pernikahannya 36 tahun. Begitu juga dengan Amang AM Selitonga Boru Lubis yang genap usia pernikahannya 19 tahun. Engkau berikan yang terbaik bagi mereka, berkati
pernikahan ataupun perkawinan keluarga mereka Bapa. Biarlah mereka semakin Engkau tumbuhkan cinta di antara mereka, semakin memperhatikan satu dengan yang lain, memperhatikan keluarga mereka. Mari Tuhan Kau berikan rezeki dan berkat, bahkan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.